Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ica Wijaya. Welcome back to Rumpa. Well, episode malam ini masih tentang criminality karena memang gue divisi itu ya, bagian kriminal-kriminal. Ya, yang menurut gue malam ini tuh cukup unik dan nggak kalah menegangkan, nggak kalah seru dari episode yang sebelumnya. Karena episode malam ini gue akan menceritakan tentang pasangan yang cukup gila. Karena mereka ini sama-sama memiliki passion. Mampus, passion gak tuh? Passion sebagai pasangan kriminal. Ya bisa dibilang kayak Joker dan Harley Quinn di versi nyatanya lah. Ini dia nih yang bakal gue bahas. Kira-kira clue sampai sini ada yang bisa tebak? Ada yang bisa menerka-nerka apa sih? Siapa sih pasangan kriminal? Emang ada? Joker Harley Quinn versi dunia nyata? Apa itu? Siapa? Udah penasaran belum? Oke, daripada makin penasaran, dan gue juga udah gak sabar buat bahasnya, sebelum kita lanjut ke cerita atau kisahnya, gue akan mulai dulu dari biografi satu persatu tentang mereka sebelum akhirnya menjadi pasangan fenomenal di dunia kriminal pada masa itu. Here we go. Bonnie Elizabeth Parker. Dia ini lahir pada tanggal 1 Oktober 1910 di Rowena, Texas, United States. Dia lahir dari pasangan Emma Krause Parker dan Charles Parker. Ketika Bonnie berusia 4 tahun, ayahnya ini meninggal dunia, guys. Lalu si Emma, sang ibu, membawa Bonnie dan 2 saudara kandungnya tinggal di pinggiran kota miskin di Dallas yang dikenal sebagai Cement City. Di sana mereka tinggal bersama kakek dan neneknya nih. Emma menghidupi diri dan anak-anaknya itu dengan bekerja sebagai tukang jahit. Saat sekolah, Bonnie ini mulai menunjukkan bakat dan minatnya, guys. Dia ini tertarik sama puisi dan sastra. Bahkan dia pernah mendapatkan penghargaan dalam studinya. Perawakan Bonnie ini tuh kecil tapi sangat cantik. Dia ini memiliki mimpi ingin menjadi seorang aktris. Pada masa kanak-kanaknya, Bonnie itu sama sekali nggak ada sedikit pun nih nunjukin adanya tanda-tanda perilaku menyimpang atau kejahatan. Pada tahun kedua dia duduk di bangku SMA, Bonnie ini jatuh cinta dengan teman sekelasnya, guys, yang bernama Roy Thornton. Tanpa pakai lama nih, tepat beberapa hari sebelum hari ulang tahunnya, pada bulan September 1926, Bonnie dan Roy akhirnya memutuskan untuk menikah. Nikah muda, say. Setelah menikah, Bonnie dan Roy ini penuh dengan mabuk asmara, guys. Sampai-sampai Bonnie ini menato tubuhnya dengan nama mereka di bagian paha kanannya yang bertujuan untuk merayakan kisah romansa mereka. So sweet. Tapi di usia pernikahan mereka yang belum lama, nyatanya hubungan mereka ini udah berakhir dan kacau. Karena si Thornton ini sering melakukan kekerasan fisik terhadap Bonnie. Semenjak kejadian itu, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah tanpa bercerai. Dan pada tahun 1929, Thornton pun ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun karena merampok. Lalu Bonnie kembalilah ke ibunya dan neneknya. Sejak itu Bonnie dan Roy pun tidak pernah lagi bertemu maupun berkomunikasi. Bonnie pun akhirnya melanjutkan hidupnya nih dengan bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Namun karena pada saat itu sedang adanya krisis depresi besar dan restoran tempat dia bekerja ini menjadi salah satu korban dari krisis depresi besar tersebut, akhirnya Bonnie hanya bekerja sebentar di sana dan dia melanjutkan hidupnya dengan bekerja sebagai atau menjadi asisten rumah tangga. Kita lanjut ke si Joker.
Clyde Chestnut Barrow ini lahir pada 24 Maret tahun 1909 di Ellis County, Texas, United States. Dia lahir dari pasangan Henry Basil Barrow dan Kumi Talitha Walker. Dia memiliki saudara kandung yang bernama Buck Barrow dan Mary Barrow. Clyde ini merupakan anak kelima dari 7 bersaudara yang berasal dari keluarga miskin. Sejak muda, Clyde ini diketahui sudah menjadi kriminal guna menghidupi dirinya sendiri. Pada tahun 1926, Clyde dan saudaranya yang bernama Buck Barrow tadi ditahan di kepolisian West Dallas nih guys, karena mencuri beberapa kalkun. Kalkun ayam? Aksi pertama kriminal Clyde ini membuat dia dipenjara selama beberapa minggu aja guys. Alih-alih katanya mau tobat, Clyde justru malah ketagihan atau kecanduan nih untuk kembali menjadi pencuri. Dan akhirnya sepanjang tahun 1928 sampai 1929, Clyde diketahui sudah berulang kali keluar masuk penjara karena kasus kriminal. Itu dia singkat biografi atau informasi tentang Bonnie dan Clyde. Dan stop dengan biografi, sekarang kita next ke ceritanya. Here we go. Pada bulan Januari tahun 1930 di Texas, menjadi bulan dan tahun di mana awal pertemuan Bonnie dan Clyde nih guys. Kala itu Bonnie masih berusia 19 tahun, dan masih berstatus resmi sebagai istri dari Roy Thornton. Sementara Clyde ini berusia 21 tahun dan masih berstatus lajang. Awal mula mereka bertemu nih saat Bonnie ini bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah seseorang yang ternyata kekasihnya si Clyde guys. Dan ketertarikan di antara keduanya nih diyakini nih sudah tumbuh sejak pertama kali mereka bertemu. Saat itu Clyde lebih sering memperhatikan si Bonnie ketimbang pacarnya sendiri. Dan gak lama kemudian Clyde ini tersandung kasus perampokan dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Dan selama di penjara, Bonnie ini ternyata sering mengirimi surat dan mengunjungi si Clyde. Dan ternyata di setiap kunjungan itu guys, mereka ini merencanakan upaya untuk kabur dengan menggunakan sebuah pistol. Bonnie ini membantu Clyde dengan menyelundupkan sebuah pistol yang dia sembunyikan di dadanya pada saat di kunjungan berikutnya. Yang akhirnya Clyde berhasil kabur nih guys dengan seorang tahanan lainnya dan melarikan diri dari penjara. Tapi sayangnya pelarian tersebut nggak bisa dibilang sukses guys, karena Clyde kembali lagi tertangkap dan meringkuk di penjara selama 2 tahun sebelum akhirnya dia bebas bersyarat pada Februari 1932. Setelah Clyde bebas, dia dan Bonnie akhirnya bersatu kembali nih guys. Anjay! Dia hidup bersama Bonnie dan menjadikannya partner in crime. Widih, cadas. Lalu mereka memutuskan untuk bergabung dengan geng Barrow guna melanjutkan petualangan mereka dan sekaligus merekrut tambahan anggota baru. Dan disinilah Bonnie mulai bergabung dengan kelompok kriminal bersama dengan Clyde. Beberapa anggota baru tadi adalah Raymond Hamilton, Buck Barrow, dan sang istri yang bernama Blanky, yaitulah Widdy Jones dan Henry Medvin. Ada 5 orang tuh guys. Serangkaian aksi perampokan yang mereka lakukan nih guys, seketika menjadi bahan pemberitaan utama di seluruh Amerika Serikat pada saat itu. Beruntungnya mereka selalu lolos dari kejaran pihak polisi. Selain tuduhan pencurian mobil, Bonnie dan Clyde juga menjadi tersangka dalam kejahatan lain nih. Mereka diyakini telah melakukan 13 pembunuhan dan sejumlah perampokan nih guys.
Bahkan, Bonnie dan Clyde ini diduga juga membunuh 2 petugas polisi di Joplin, Missouri, dan menculik seorang pria dan seorang perempuan di pedesaan Louisiana. Lalu mereka melepaskan 2 orang tersebut di dekat Waldo, Texas. Buang, mobilnya diambil. Selama 2 tahun, kelompok yang Clyde dan Bonnie pimpin ini telah merampok sejumlah bank dan toko di 5 negara, guys. Gokil. Dan 5 negara itu ada di berbagai bagian negara yang berbeda. Ada Texas, ada Oklahoma, ada New Mexico, ada Missouri hingga Louisiana. Gokil. Ketika mereka menjalankan aksi kriminal ini, sepasang kekasih ini tuh disebut sebagai pasangan yang cukup berdarah dingin. Cold-blooded, asik. Kayak lagu nih Jessie. Dan mereka ini nggak ragu-ragu untuk merenggut nyawa siapapun, termasuk pejabat tinggi di kepolisian lokal. Lalu, mereka diduga membunuh 1 sheriff nih, dan melukai lainnya di Stringtown, Oklahoma. Bahkan, sampai menculik seorang deputi di Carlsbad, di New Mexico, dan mencuri mobil di Victoria, Texas. Kau curi-curi saja terus tuh. Kemudian, keduanya juga dilaporkan berusaha membunuh seorang deputi di Weirton, Texas, dan melakukan pembunuhan juga di perampokan Abilene dan Sherman. Wah. Pembunuhan, perampokan. Gila. Serta mereka juga melakukan pembunuhan di Dallas, Texas. Nggak cuma itu. Bonnie dan Clyde ini juga diduga menculik seorang sheriff dan kepala polisi di Wellington. Lalu mereka juga melakukan pembunuhan di Joplin, Columbia, dan Missouri. Wah. Gila. Pada tahun 1932, Bonnie dan Clyde ini ditemani oleh Raymond Hamilton, seorang pemuda pria bersenjata saat mereka melakukan aksinya nih. Namun Hamilton ini meninggalkan mereka beberapa bulan kemudian dan digantikan oleh William Daniel Jones pada November 1932. Saat itu, Ivan M. atau Buck Barrow, saudara laki-laki si Clyde ini, yang sudah diberikan pengampunan penuh oleh gubernur, akhirnya dibebaskan dari penjara negara bagian Texas pada 23 Maret 1933. Tak pakai lama, dia pun segera bergabung dengan Clyde serta membawa istrinya tadi, si Blanche itu, sehingga geng mereka berjumlah 5 orang. 5 segini, nggak gini ya, gini. Mereka selalu lolos, guys, dari berbagai upaya penangkapan. Tapi penegak hukum nih terus berupaya keras untuk meringkus mereka. Dan selama baku tembak dengan polisi, di Iowa pada 29 Juli 1933, Buck Barrow ini terluka parah akibat peluru yang bersarang di tubuhnya. Dan Blanche, si istrinya, harus ditangkap oleh pihak kepolisian. Sementara Jones ditangkap pada November 1933 di Austin, Texas oleh kantor sheriff. Sedangkan Bonnie dan Clyde, ya mereka lagi-lagi berhasil kabur, guys, dari tangkapan dan buruan pihak kepolisian. Pada 22 November 1933, sebuah jebakan dipasang nih oleh Sheriff Dallas, Texas, dan para wakilnya dalam upaya untuk menangkap Bonnie dan Clyde di dekat Grand Prairie, Texas. Tapi nyatanya lagi dan lagi pasangan kriminal ini berhasil lolos dari tembakan maupun tangkapan petugas. Bahkan nih, mereka menahan seorang pengacara, guys, di jalan raya dan mengambil mobil pengacara itu, lalu pengacara itu ditinggalin di Miami, Oklahoma, guys. Selain itu, pada 21 Desember 1933, Bonnie dan Clyde ini menahan dan merampok salah seorang warga di Shreveport, Louisiana. Benar nggak tuh? Shreveport, ya itulah, Shreveport lah itu. Kemudian pada 16 Januari 1934,
5 tahanan termasuk si Raymond Hamilton ini dibebasin nih dari penjara negara bagian East Ham di Texas, Waldo. Dia nih dibantu oleh Clyde juga Bonnie. Sebelumnya, 2 penjaga ini ditembak oleh narapidana dengan menggunakan sebuah pistol otomatis nih guys. Lalu saat para tahanan lari nih, Clyde ini menutupi pelarian mereka dengan semburan senapan mesin. Dan napi yang berhasil melarikan diri itu adalah Henry Medvin dari Louisiana. Pada 1 April 1934, saat Bonnie dan Clyde sedang berkendara, mereka bertemu nih sama 2 petugas patroli di jalan raya di dekat Grapevine, Texas. Tapi naasnya, sebelum polisi menarik pelatuk senjatanya, mereka udah ditembak duluan sama si Clyde dan si Bonnie ini. Gokil. Selang beberapa hari kemudian, di 6 April 1934, Bonnie dan Clyde ini kembali menculik dan melukai seorang polisi. Juga kepala polisi di Miami, Oklahoma. Upaya penangkapan Bonnie dan Clyde ini selalu berbuah kegagalan, guys. Sampai akhirnya agen FBI ini harus turun tangan dan menemukan kaitan di antara keduanya dengan Henry Medvin dan keluarganya di Louisiana. Lalu, pada 13 April 1934, seorang agen FBI memperoleh informasi tentang lokasi Bonnie dan Clyde. Agen itu mengetahui bahwa Bonnie dan Clyde ini tuh ternyata terkadang suka berkunjung ke sana, ke Louisiana, yang dimana rumah keluarga Medvin juga tidak jauh dari lokasi tersebut. Sementara itu, agen khusus di Texas mengetahui kalau si Bonnie dan Clyde ini telah melakukan perjalanan dari Texas ke Louisiana yang terkadang ditemani juga ternyata sama si Henry Medvin tadi. Akhirnya FBI dan otoritas penegak hukum lokal di Louisiana dan Texas ini mulai merancang skenario nih untuk menangkap Bonnie dan Clyde. Keduanya diketahui telah melakukan sebuah pesta, guys, di Blake Lake, Louisiana pada malam 21 Mei tahun 1934 bersama dengan keluarga si Medvin dan akan kembali 2 hari kemudian. Setelah mengetahui itu, pihak kepolisian tepat sebelum fajar pada 23 Mei 1934, sekelompok petugas polisi dari Louisiana dan Texas ini udah bersembunyi, guys, dan bersiap-siap di semak-semak di sepanjang jalan raya dekat Sales, Louisiana. Dan ketika siang hari, si Clyde sama Bonnie ini muncul dengan sebuah mobil. Tembakan pun mulai nih dilepaskan mengarah ke mobil mereka. Dar-dar. Hanya dalam waktu kurang dari 20 detik, setidaknya ada 167 peluru berhasil menembus mobil yang dikendarai Bonnie dan Clyde. Dan akhirnya mereka pun ya tewas lah seketika di tempat. 167 peluru, gila kali nggak tewas. Jalan raya dekat Sales, Binfield Parish, Louisiana inilah yang menjadi saksi pemberhentian terakhir bagi pasangan kriminal Amerika Serikat ini. Kematian brutal itu menjadi akhir tragis nih bagi sepasang kekasih yang dikenal seantero Amerika Serikat. Karena serangkaian tindakan kriminal mereka yang dilakukan dari tahun 1932 sampai 1934. Terlepas dari serangkaian aksi kriminal yang identik dengan Clyde dan Bonnie lakukan, ternyata ada kisah romantisme yang terselip di dalamnya nih guys. Bahkan nih, sebagian orang di Amerika menjuluki mereka sebagai Robin Hood. Karena ketenaran Clyde dan Bonnie pun terus meningkat dengan fakta bahwa Bonnie yang merupakan seorang wanita. Dan fakta lainnya yang polisi juga temukan adalah mereka nih suka banget, kerap banget bergaya ketika difoto. Hal itu mereka lakukan karena mereka nggak mau kehilangan wibawa mereka di mata publik. Pihak kepolisian pun akhirnya mengutus pensiunan perwira bernama Frank Hammer yang ditugaskan
untuk melacak keberadaan dari si Clyde dan Bonnie ini. Pencarian tersebut tahu nggak guys, menghabiskan waktu kurang lebih tuh selama 3 bulan. Dan akhirnya membuahkan hasil. Keinginan terakhir mereka untuk dikubur berdampingan jika meninggal dunia nanti, nyatanya nggak terkabul guys. Hal ini karena Emma, ibunda dari Bonnie, tidak merestui jika Bonnie harus dikubur secara berdampingan dengan Clyde. Akhirnya ya Bonnie dimakamkan di Dallas, sementara Clyde dimakamkan di sebelah bak saudaranya. Uniknya nih guys, di bawah batu nisan si Clyde, yang kalimat ini ditulis sendiri sama si Clyde, berupa prasasti, kalimatnya begini, gone but never gone. Hilang tapi tidak pernah dilupakan. Sampai sini kalian ada yang bisa ini enggak? Ngeh enggak? Kalau kalimat yang dia bilang tuh benar. Gone is never gone. Gone but never gone. Hilang tapi tak pernah dilupakan. Ya emang benar. Kenapa? Ya karena sekarang aja kita bahas dia. Kita inget dia. Ya enggak? Kita ngomongin dia. Gila. Gokil ya. Sedangkan nih si Bonnie sendiri sepertinya udah merasakan kalau hari-hari bersama Clyde nih akan segera berakhir. Hal ini dikarenakan 2 minggu sebelum kematiannya, Bonnie ini memberikan sebuah puisi kepada ibunya yang berjudul The Trail's End, yang diakhiri dengan bait sebagai berikut. Someday they will go down together and they will bury them side by side. To a few it will be grief, to the low a relief, but it's that for Bonnie and Clyde. Yang artinya, suatu hari nanti mereka akan turun bersama dan mereka akan dikubur secara berdampingan. Bagi beberapa orang itu akan menjadi sebuah kesedihan, dan bagi hukum itu akan melegakan. Tapi bagi Clyde dan Bonnie itu adalah kematian. Lalu kisah mereka ini ternyata diangkat menjadi sebuah film guys, yang berjudul Bonnie and Clyde, yang diproduksi pada tahun 1967. Dan kalian mau tahu nggak, kejahatan pertama apa sih yang pasangan kriminal fenomenal ini lakukan? Well, gue kasih tahu. Kejahatan pertama yang mereka lakukan adalah merampok di sebuah pom bensin, restoran, dan sebuah bank di kota kecil di Texas, Oklahoma, New Mexico, dan Missouri. Karena aksinya tersebut seketika membuat mereka ini dikenal sebagai Bonnie dan Clyde. Dan Bonnie pun ternyata sempat nih merasakan dinginnya lantai sel penjara, tapi cuma selama 2 bulan. Dan selama menunggu persidangan berlangsung, Bonnie ini hanya menghabiskan waktunya di penjara dengan menulis sebuah puisi. Yang dimana sebagian besar isi puisi tersebut adalah tentang petualangan cintanya dia bersama Clyde. Itu dia. Gimana? Seru kan? Gue seneng tapi ya gimana ya? Joker, karena secara pribadi gue sangat mengidolakan Joker dan Harley Quinn. I don't know why, but I really love them so much. Keren banget mereka berdua tuh guys. Ya, itulah dia kisah Joker dan Harley Quinn versi dunia nyata yang menjadi kasus pasangan kriminal dari Bonnie dan Clyde dengan perjalanan yang cukup panjang guys. Dengan melakukan aksi kucing-kucingan bersama polisi yang akhirnya berhasil juga ditemukan oleh polisi namun ditangkap oleh kematian dan berakhir tragis. Dari kisah kasus tadi, hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil adalah, atau yang bisa gue sampaikan malam ini adalah, please untuk saya, kamu, dan semua wanita yang ada di seluruh dunia lebih berhati-hati lagi, lebih waspada lagi dalam mengenal dan memilih pasangan. Jangan terlalu gampang atau cepat mengambil kesimpulan tentang bagaimana atau siapa dia sebenarnya. Karena kita nggak pernah tahu nih, kapan dan bagaimana orang itu akan berubah untuk menunjukkan core atau asli sejati dirinya. Sampai sini kalian pasti bisa paham lah apa yang gue maksud ya, dan apa yang saya sampaikan. Ya nggak? Tapi gue masih amazed
akhirnya gue bisa membawakan, maksudnya gini, dari kemarin pembahasan yang gue sampaikan ke kalian sahabat rumpot itu tuh materinya tuh gue seneng semua gitu. Oke, buat sahabat rumpot masih dengan giveaway yang sama. Ayo terus dukung, support rumpot. Bentar lagi nih, ayo 1000 atuh Kak nih. Tuh giveaway udah nungguin tuh, mau berlabuh di mana? Anjay, berlabuh. Cuaks. Terus support pokoknya. Thank you banget buat sahabat rumpot yang tetap dan terus stay bersama rumpot sampai saat ini dan terus ya, pokoknya terus rumpot harus terus naik. Makasih juga buat waktunya, makasih juga sudah klik video ini. Buat yang baru di rumpot maupun sahabat rumpot, jangan lupa untuk apa? Untuk like, subscribe, komen di kolom komentar, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Buat teman-teman yang baru atau mungkin mau kayak kemarin tuh ada yang request, Kak bahas ini dong, Kak bawa ini dong, boleh ngomong aja di kolom komentar. Nanti kalau memang kita nggak harus tertarik sih, tapi sebisa mungkin kalian kasih materi yang menarik gitu supaya bisa kita bawakan. Atau kalian berminat, berkenan untuk jadi narasumber, datang langsung ke sini, silakan nemenin gue biar gue nggak sendirian terus. Tapi nggak apa-apa, gue enjoy karena sendiri aja bahagia. Buat apa harus berdua? Mampus jedar lu, Cak. Nah, jadi curhat. Udah, pokoknya teman-teman sahabat rumpot jangan lupa untuk subscribe, like, terus komen, share juga ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga ada giveaway yang menunggu kalian. Giveaway-nya nggak kaleng-kaleng, dijamin. Sorry kita nggak bisa spill karena biar jadi surprise buat kalian. Gue Ica Wijaya, pamit undur diri. See you on next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.